Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di tanggal 3 Rajab, ya, 3 Rajab 1445. Kita mengingatkan tentang kalender Hijriah karena ada waktu-waktu ibadah di sana. Yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang hilal bulan Hijriah. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah wahai Rasulullah bahwa pada peredaran bulan tersebut, waktu-waktu tersebut ada mawaqit, ada waktu-waktu untuk beribadah manusia, wal hajj, dan juga untuk menunaikan ibadah haji. Ya, di sana ada miqat zamani yang dimulai dari Zulqa'dah untuk haji. Namun secara umum bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan Rajab yang kita berada di awal-awal bulan Rajab sekarang tanggal 3 adalah bulan haram. Bulan haram yang Allah muliakan. Artinya kalau Anda berbuat baik di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan lebih banyak, Bapak-bapak sekalian. Lebih banyak. Kita harus meyakini ini. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, perkataan para ulama, karena mereka yang mengetahui takwil. Ibnu Abbas yang mengetahui takwil artinya mengetahui tafsir daripada Al-Qur'an. Allah taala menciptakan 12 bulan. Pada masa penciptaan langit dan bumi, Allah Al-Fatir. Al-Fatir artinya yang Maha menciptakan yang pertama kali. Yang pertama kali menciptakan artinya Fatir. Nama Allah Fatir. Kemudian Al-Fatir artinya Fatirus samawati wal ardh, karena yang pertama kali diciptakan alam semesta ini, langit bumi. Fatirus samawati wal ardh. Ya, sebelum malaikat, sebelum jin, langit dan bumi dulu. Kemudian Al-Fatir artinya Al-Fataqa. Fataqa artinya memisahkan langit dan bumi. Karena dulu langit dan bumi kanata rajqan. Langit dan bumi dulu bersatu, Pak. Teori nebula itu dalam ilmu astronomi. Ya, ketika langit dan bumi bersatu, kemudian Allah Fatir memisahkan langit dan bumi. Ya, Allah pisahkan langit dan bumi.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dalam 12 bulan, dijadikan waktu 12 bulan. Dan Allah tidak dikuasai waktu. Karena Allah al-awwalu wal akhiru. Allah sendiri yang menciptakan waktu. Maka Allah tidak dikuasai waktu. Maka jangan bingung kalau ilmu akidah mengatakan, ilmu tauhid berkata Allah turun tadi sepertiga malam terakhir. Jangan bingung loh, nanti gimana ini? Waktu itu kan berputar-putar, nanti Allah di langit dunia terus. Gak usah khawatir Pak, Allah gak dikuasai oleh waktu. Kita tidak ditanya tentang kaifiyah, bagaimana Allah SWT berbuat. Kita diwajibkan, dibebani untuk beriman saja terhadap hadis-hadis Nabi SAW tanpa mentakwil atau tafwid, membiarkan begitu saja tanpa mengetahui artinya. Ahlu sunnah diantara tafwid dan takwil. Ahlu sunnah diantara itu. Ya, para sahabat mengetahui makna sifat-sifat Allah Ta'ala. Nabi SAW juga mengajarkannya. Bukan berarti Nabi mengucapkannya, Al-Quran mengatakannya, Al-Quran ada, hadisnya ada, kemudian maknanya tidak diketahui. Ya, bukan begitu. Allah Ta'ala mengajarkan asma wa sifat untuk supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa siapa yang beribadah di 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan waktu tersebut, maka Allah haramkan 4, ya, salasun mutawaliyat. Jadi yang 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Udah kita lewati kemarin Al-Muharramnya. Jadi awal tahun, ya, awal tahun 1445. Ya, kemudian sekarang baina Jumada wa Sya'ban. Ya, baina Jumada kemarin. Jumada itu musim dingin. Dari kata jamat, beku. Memang di Arab itu terkadang turun salju di bagian Arab yang dekat dengan Syam, Tabuk ke arah utara, ya. Nah, di sana ada perbatasan segitiga, ya. Di situ yang turun hujan salju. Ini musim-musim dingin kemarin, Pak. Mungkin sekarang masih dingin, ya, masih dingin mungkin, masih bulan ini Rajab ini kan baru lewat Jumada tadi. Baik, maka bulan Rajab ini bulan haram juga. Apakah ada kekhususan di bulan Rajab? Ya. Tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab mengenai bulan haram ini. Yang ada cuma di bulan Zulhijjah dan Muharram. Ya, Zulhijjah itu ada ibadah haji di sana. Bulan Muharram ada puasa Asyura di tanggal 10-nya. Ya. Kalau bulan Rajab nggak ada sholat Rajab. Ya. Sholat Rajab, siapa yang mensyariatkan sholat Rajab? Ya sholat aja setiap hari 5 waktu, ya. Tidak ada sholat khusus, sholat masuk bulan Rajab, ya, dan lain sebagainya. Adapun di bulan Rajab pada merayakan Isra Mi'raj itu pun tidak dirayakan. Kenapa? Karena memang para sahabat nggak merayakan Isra Mi'raj. Nabi nggak nyuruh kita merayakan Isra dan Mi'raj. Yang penting laksanakan hasil dari Isra Mi'raj tersebut, sholat 5 waktu, ya, ini yang terpenting. Salat 5 waktu. Ya, salat yang awalnya kita tahu, salat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis, awalnya menghadap Baitul Maqdis. Bahkan Nabi SAW nanti di kisah Ar-Rauf ini, Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan iman kalian, amal kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha penyayang, ya, dan sangat sayang, ya. Rauf ini nanti kita bedakan artinya. Allah Ta'ala maha penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi ketika Nabi SAW di Mekah, beliau bisa menggabungkan kiblat. Walaupun kiblatnya Masjidil Aqsa, Pak, Palestina yang dijajah sekarang, ya, kita harus terus berdoa untuk saudara kita di Gaza, di Palestina, mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk Yahudi laknatullah alaihim.
Maka Nabi SAW sholat menghadap arah mana? Utara. Ya, kalau kiblatnya Masjidil Aqsa, posisi beliau di Mekah menghadap utara. Namun beliau bisa sholat di belakang Ka'bah yang tetap menghadap ke utara. Jadi beliau sujudnya juga sujud ke Ka'bah, tapi arahnya ke Baitul Maqdis. Ya, ini awal-awal perintah sholat, Pak. Awal-awal sholat. Ya. Dan sholat itu bertahap, Pak. Pertama diwajibkan sholat pagi dan sore. Sholat pagi sore. Kemudian sholat malam. Diwajibkan untuk Nabi SAW 1 tahun. Kemudian setelah Isra Mi'raj baru turun sholat 5 waktu. Itu sejarah munculnya perintah sholat. Kita cukup mengetahuinya dan mengamalkan yang disyariatkan, sholat 5 waktu. Bukan harus merayakan setiap tahun Isra Mi'raj, kumpul, rayain. Ya, tahun depan kumpul lagi. Jadinya Id, hari yang berulang-ulang. Padahal beliau sudah mensyariatkan Id kita hanya ada 2. Ya, jangankan Id yang berbau keislaman, Pak. Kita senang yang berbau keislaman. Idnya kemarin tahun baru aja pada ngerayain gitu kan. Nah, karena kan kita akan mengikuti cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum. Ini sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka beliau sholat di belakang Ka'bah. Ya, di belakang Ka'bah menghadap ke utara. Utara itu berarti kebalikannya rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Jadi kalau kita sholat ngadep ke barat, Pak, berarti Ka'bah kita itu pas di Multazam dan Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Jadi orang-orang Indonesia itu ya kena depan Ka'bahnya, pintu Ka'bahnya. Kita kalau sholat ngadep ke barat, ya berarti Nabi SAW sholat di mana, bagian mana? Yamani ya. Pokoknya yang menghadap ke utara, karena di Ka'bah itu ada 7 sudut. Pertama sudut Yamani, yang kedua rukun Iraqi karena dia menghadap ke Irak atau Iran. Irani atau Iraqi ya. Iran itu kan baru-baru kemarin. Kalau dari zaman dahulu terkenal Irak. Makanya di zaman Khalifah Umar juga sudah ditetapkan Zatul Irqi, ini tempat mikotnya orang-orang dari arah Irak. Kemudian sampingnya lagi, sudut sampingnya lagi namanya rukun Syami. Syami itu menghadap ke Syam, ke Palestina. Baru yang pojok satunya disebut pojok Hajar Aswad. Ya, jadi ada pojok Hajar Aswad, rukun Yamani, ini Iraqi dan ini Syami. Ini kenapa disebut rukun-rukun nama negara? Karena pojokan Ka'bah itu menghadap ke negara tersebut. Yang ini menghadap ke Irak, ini menghadap ke Syam Palestina, ini menghadap ke Yaman. Nah, alhamdulillah Indonesia dapat Hajar Aswad. Menghadap ke kita, ke wilayah sini, Pak. Ke India dan Indonesia. Baik. Maka beliau alaihi salatu wasallam sholat di belakang Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa, Pak. Masih bisa menggabungkan. Namun setelah hijrah tidak bisa. Setelah hijrah beliau pindah kemana? Ke Madinah. Madinah itu tengah-tengah kota Mekah dan Syam, Palestina. Ya. Maka bagaimana cara menggabungkan? Juga nggak bisa. Kalau menghadap ke utara ke Masjidil Aqsa, nggak bisa menghadap ke selatan juga karena Ka'bah di arah selatan. Maka Nabi SAW saat itu sering menghadap ke langit, sering menghadap ke langit tanpa meminta apa-apa. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya, Pak. Allah tahu Nabi ingin kiblat berubah dari Masjidil Aqsa ke Baitul Atiq atau ke Ka'bah, ya. Maka beliau alaihi wasallam doa beliau dikabulkan. Karena sesuatu yang Nabi inginkan pasti Allah kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini di ayatnya surat Al-Wadduha. Wala saufa, selalu akan aku, kata Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika, aku akan selalu memberimu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fatardo, sehingga kamu menjadi ridho. Ya.
Nabi ridho bahwa kiblatnya adalah Ka'bah, karena Baitul Maqdis kiblat Yahudi juga, kiblat Nasrani juga. Dan Yahudi sudah mengejek-ngejek, katanya agama baru, katanya nabi baru, nabi terakhir. Kenapa sholatnya ikut-ikutan kita? Ya, maka Nabi SAW ingin kiblat dipindah, maka dipindahlah ke Ka'bah. Nah, di fatrah itu, di waktu itu ada sahabat-sahabat yang sudah meninggal sebelum kiblat dipindah. Sebelum kiblat dipindah, ada sahabat-sahabat yang sudah meninggal, ya, maka khawatir apakah sahabat yang sholat menghadap Baitul Maqdis setelah kiblat dipindah ke Ka'bah, sholatnya diterima. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, wa maka anallahu liyudhi'a imanakum. Ya, ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, karena sholat itu keimanan yang luar biasa, Pak. Orang beriman, ciri yang paling nyata ya sholat. Kalau nggak sholat, dipertanyakan keimanannya, ya, dipertanyakan. Jangan sok-sokan dengan dalil. Sekarang kan dalilnya hak asasi semua. Nggak sholat, hak asasi. Nggak berjilbab, hak asasi. Untuk apa syariat Islam turun? Ya, hak kita kalah dengan hak Allah. Hak yang paling tinggi dari segala hak. Kita semua punya hak. Ya, kalau kita bicara hak Muslim saja, itu kedudukannya sudah sangat tinggi dalam agama, Pak. Kalau kita bicara, Pak Ustadz, gimana kita menyikapi pengungsi Rohingya, ya kan? Ya, kita sikapi mereka saudara Muslim kita. Ya, hak Muslim atas Muslim, Pak, itu nomor satu, hak paling tinggi di antara hubungan hablum minan nas. Hak paling tinggi. Maka ya kita bantu. Kenapa kita harus terkotak-kotak dengan Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim Rohingya? Ini kan jerat-jerat Yahudi untuk memisahkan kaum muslimin setelah khalifah hancur, secara kekhalifahan hancur, maka dibikin negara-negara nasionalisme. Nasionalisme salah satu dampak negatifnya adalah mengkotak-kotak. Ya, maka kaum muslimin itu satu, kaum muslimin ya satu. Ya, maka sikapi pengungsi Rohingya ini dengan baik, itu kewajiban pemerintah. Tapi kan pengungsi ini berbuat ini dan itu, iya, ini kita serahkan kepada pemerintah setempat untuk mengambil tindakan. Kalau memang mereka berbuat zalimnya, kita harus adili juga. Ya, kita harus kasih hukuman dan keadilan juga kepada mereka. Tapi jangan dibenci, Pak. Kamu orang mana pendatang? Ya, bukan wilayah sini. Orang sono, pergi sono, kembali ke laut dan sebagainya. Tidak perlu kita menghujat seperti itu. Ya, ya, kalau akhlak mereka begini dan begitu, kita juga banyak kaum muslimin kita yang akhlaknya tidak baik juga. Ya, dan kita serahkan sepenuhnya ke pemerintah kalau urusan ini. Baik, sekarang kita bicara hukukul walidain, hak orang tua. Ini juga tinggi kedudukan hak orang tua. Hak orang tua kita harus birrul walidain kepadanya. Bahkan silaturahim itu kedudukannya di bawah birrul walidain. Silaturahim itu kita menyambung tali saudara. Namun kalau kita ke orang tua, tidak hanya silaturahim, tapi birrul walidain, pahalanya tinggi sekali. Ya, maka hak yang paling tinggi adalah hak diibadahi. Ya, kita harus mengedepankan hak Allah daripada hak kita. Hak kita bebas, tidak mau diatur. Berjilbab, oh yang penting hatinya dijilbabin. Kata siapa? Hati kok dijilbabin? Ya, hati itu dibersihkan dari kotoran. Namanya tazkiyatun nafas, bukan hati kasih jilbab. Ya, kamu kenapa nggak sholat? Jangan sok suci deh. Urus saja agamamu sendiri gitu. Ya, orang sekarang kalau dinasihati begitu. Apalagi kalau kita lihat komen-komen di Facebook tuh masalah-masalah agama, kalau ada tiba-tiba yang ngasih nasihat. Ya, orang yang salah aja mengatakan jangan sok suci menasihati, urusan surga neraka hanya Allah saja. Kan kemarin kan begitu. Ya, ada seorang dosen yang mengatakan begitu kan di debat nasional yang kita lihat bersama. Ya, jangan menyalahkan ini ya, yang kasus Az-Zaitun.
Ya, baik buruk di tangan Allah, surga neraka Allah. Iya kan, surga neraka itu memang ciptaan Allah dan Allah yang akan memasukkan siapa orang yang dikehendaki, tapi Allah sudah jelaskan karena Allah Rauf. Allah Rauf sudah jelaskan siapa yang akan menghuni surga, siapa yang menghuni neraka. Sudah dijelaskan. Allah turunkan kitab Al-Quran, Allah utus para rasul, masih ada dosen yang mengatakan surga neraka urusan Allah. Siapa? Anak SD juga tahu surga neraka ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau salah menurut syariat, menurut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan menurut kitab suci Al-Quran, ya udah katakan salah. Kenapa tidak berani mengatakan salah dan justru membela kesalahan tersebut? Ya. Qala Rasul fil Qur'anil Karim, ini kan perkataan Mu'tazilah. Ya, perkataan orang-orang Mu'tazilah. Masa berkata Rasulullah, ya, itu kan Al-Quran kalamullah. Ya, pakai acara fil Qur'anil Karim juga. Nggak tahu orangnya kemana sekarang. Nggak tahu kabarnya saya. Orangnya sudah kemana yang mengatakan qala Rasul fil Qur'anil Karim. Itu berbahaya, Pak. Karena kita lihat pidato Jumatannya murid-murid Panji Gumilang ini sama kayak gitu. Ya. Dalam khutbahnya dia mengatakan qala Rasul, ngikutin pemimpinnya lah. Ini berbahaya. Kalau kemudian disebar ke masyarakat, masyarakat akan terkena subhat, ya, yang mengatakan Quran adalah perkataan makhluk. Nabi SAW makhluk, ya. Baik, Quran itu kalamullah, titik, sudah, kita selamat. Nggak usah diotak-atik, nggak usah diotak-atik. Baik. Jadi Allah Maha Rauf. Rauf itu artinya kasih sayang yang lebih. Rauf itu lebih khusus daripada Rahim. Makanya dari 10 Asmaul Husna Ar-Rauf yang tersebut di dalam Al-Quran, 8 kalinya digandingkan dengan Ar-Rahim, 2 kalinya sendiri seperti di surat Al-Baqarah 143 yang kita sebutkan ini bersendirian. Ya, maka apa bedanya Rauf dengan Rahim? Kalau Rahim itu kasih sayang yang menurut kita sukai dan juga tidak kita sukai dari sudut pandang kejadian, ya, dari sudut pandang kejadian, Pak. Maka misalkan kasih sayang Rahim itu Allah Subhanahu wa taala memberi kita sakit itu nggak kita sukai, tapi ternyata sakit itu adalah rahmat Allah, Pak. Ini dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang pernah diuji sakit seperti sakitnya Nabi Ayub? Berapa tahun Nabi Ayub sakit? Berapa? 18 tahun, Pak. Sakit kok 18 tahun. Kita 18 hari aja sudah ngerasa kayaknya kok nggak sembuh-sembuh. Ya. Apalagi yang udah sakit 18 bulan. Dihitungin 18 bulan. Ya. Wah, udah putus asa itu. Nabi Ayub 18 tahun. Beliau malu karena usia beliau dikasih sehat 70 tahun. Jadi beliau malu untuk minta sembuh. Ya, kenikmatan yang beliau dapatkan dari Allah masih lebih panjang daripada sakit yang diujikan. Ini pelajaran buat kita. Maka Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan ketika suasana sudah terdesak, istrinya sudah menjual rambutnya untuk makan mereka berdua, karena seluruh anak istri yang lain kabur meninggalkan Nabi Ayub, hanya tinggal satu istri yang soleha. Maka Nabi Ayub kemudian mengatakan, Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Beliau memuji Allah dengan arhamur rahimin. Aku ditimpa kepayahan dan engkau adalah zat yang paling penyayang di antara penyayang. Jadi beliau masih melihat sakitnya ini kasih sayang Allah Ta'ala. Beliau masih merasakan 70 tahun nikmat dibandingkan 18 tahun sakit. Dan sakit itu kan menghapus dosa bagi kita. Kalau bagi para nabi, karena nabi itu maksum, sakitnya nabi meninggikan derajat. Sakitnya nabi meninggikan derajat. Ujian untuk nabi itu meninggikan derajat. Nabi Zakaria dipenggal Yahudi, lagi-lagi Yahudi bunuh para nabi. Nabi Yahya juga dibunuh oleh Yahudi. Nabi Zakaria digergaji meninggalnya. Apa tega orang Yahudi ini? Yahudi itu memang tega. Jangankan kita manusia biasa,
Jangankan warga Gaza, Pak, Nabi saja dibunuh. Rasulullah dibunuh Yahudi nggak? Dibunuh Yahudi, diperangi sama Yahudi, diracun sama Yahudi. Laki-laki perempuannya sami mawon. Yahudi itu kejam-kejam. Memang akhlak mereka nggak ada akhlak lah, nggak ada akhlak sama sekali. Kan yang ngasih racun Nabi SAW siapa? Yahudi perempuan. Yang menyihir Rasulullah siapa? Yahudi juga. Yahudi. Nabi SAW kata para ulama syahid meninggal sebab racun di perang Khaybar. Karena perang terakhir yang Nabi ikuti adalah perang Khaybar, menaklukkan benteng Yahudi. Ya, yang bisa ngalahin Yahudi Nabi SAW saja, Pak, dan para sahabat. Ya, nah, oleh karena itu kalau ingin mengalahkan Yahudi ya pakai cara Nabi SAW. Amalkan ajaran-ajaran Rasulullah secara sempurna, maka kita akan bisa mengalahkan Yahudi. Maka Yahudi takut kalau kaum muslimin salat subuhnya itu penuh. Kita salat subuh, coba satu klaster ini berapa kakak kepala keluarga. Kalau salat subuh semua di Al-Madani, takut Yahudi. Kalau ada Yahudi di sini, ya. Kalau ada Yahudi, kalau nggak ada, ya kita nggak ada, alhamdulillah ya. Yahudinya di sana, di negara Israel. Takut mereka kalau mengamalkan salat berjamaah, terlebih-lebih salat subuh. Karena mereka itu periksa, oh Masjidil Aqsa masih kosong. Makanya mereka masih lenggang-lenggong di West Bank itu, di bagian Palestina yang ada Masjidil Aqsa di seluruh kawasan itu. Yang mereka lihat, oh subuh masih kosong, ya masih kosong, belum penuh. Ya, kalau udah penuh mereka mulai takut, Pak. Ya, karena mereka tahu kekuatan kaum muslimin itu terletak pada ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Maka sekali lagi kasih sayang rahim bisa terjadi apa yang kita sukai dan kita tidak sukai, itu kasih sayang rahim. Misalkan seorang yang sakit tadi, ya, maka itu termasuk kasih sayang Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kebanyakan dari kaum muslimin sebelum tutup usia biasanya sakit. Kita meninggal sebelumnya sakit dahulu. Bisa jadi ini semua untuk menghapus dosa-dosa. Jangankan sakit, Pak, sakaratul maut aja menggugurkan dosa. Tidak hanya sakaratul maut, nanti sebelum kita kedatangan mungkar nakir, bumi tiba-tiba menyempit. Namanya doktor. Nabi SAW kabarkan bahwa seseorang itu akan dihimpit oleh kubur. Namanya doktor. Yang selamat dari doktor hanya para nabi dan rasul. Ya, anak kecil yang meninggal belum balik saja kemungkinan dihimpit bumi itu ada. Ya, ujian itu, Pak, ujian semua. Kemudian Sa'ad bin Mu'az yang ketika beliau radhiyallahu anhu meninggal arasy bergetar, itu masih kena himpitan kubur juga, Pak. Padahal saat beliau meninggal, arasinya Allah yang megah, arasy Allah yang besar sekali bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Nabi SAW katakan Sa'ad bin Mu'az tetap terkena himpitan kubur. Jadi himpitan kubur itu ya kita akan dihimpit, Pak, sesek kita. Benar-benar liang lahat itu, kita lihat lahat itu kan alam gaib ya. Alam barzah itu kan alam gaib. Kalau lahatnya kita lihat begitu-begitu saja. Tapi barzahnya itu alam gaib. Barzah itu kan perbatasan, ya. Barzakhun la yabghiyan. Ya, maka himpitan kubur itu nyata. Nah, himpitan kubur itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, oleh karena kita harus siap-siap juga, Pak. Harus siap-siap menerima himpitan kubur. Nah, Nabi SAW katakan kalau orang kafir sebelum kedatangan mungkar nakir dihimpit kubur sampai tulangnya bersilangan. Imam Ahmad rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ya begini. Nabi meriwayatkan hadisnya begini, Imam Ahmad ikut meriwayatkan hadis ke murid-muridnya begini. Tulang rusuknya orang kafir begini, Pak. Tulang rusuk yang begini rata kok bisa jadi krep gitu kan. Nah, ini kan ngeri sekali. Ya. Nah, maka ujian-ujian kubur itu nyata. Ada ujian kubur, fitnah kubur, ya, siksa kubur, ya. Maka kita memohon agar selamat dari itu semua. Baik. Maka kita tidak menyukainya, namun itu adalah kasih sayang Allah untuk supaya kita berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa apapun. Kita diuji terus, Pak. Harta kita diuji,
anak-anak kita, keluarga kita diuji, ya, diri kita, badan kita, jasad kita pun diuji dengan sakit. Itu semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengenal ilmu hikmah. Ini yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu ilmu yang mendalam. Bukan hikmah itu ilmu kebal, bukan ya. Ilmu kata siapa? Ilmu kebal disebut ilmu hikmah. Itu ilmu setan. Ya, setan. Siapa yang bilang orang yang kebal ini punya ilmu hikmah? Kalau karomah, iya kalau dia soleh, kata Imam Syafi'i yang berkata, kalau kalian melihat orang yang bisa terbang di udara dan bisa berjalan di atas air, lihat dulu sholat 5 waktunya, benar enggak pengamalannya terhadap agama, betul apa enggak? Kalau tidak, berarti dia wali setan. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan demikian. Maka kita jangan ujuk-ujuk tertipu dengan orang yang kebal-kebal begitu, ya, kerjaannya nggak pernah sholat, ya, kemudian kerjaannya jadi jawara di penguasa di satu wilayah, mintain malakin warung-warung atau malakin perusahaan-perusahaan atau tempat usaha-usaha, hanya bermodalkan katanya kebal. Ya, ini ilmu setan, ya, ilmu setan, bukan ilmu hikmah. Sudah belajar hikmah dan ini dan itu. Ya, ini hanya perkara subhat saja untuk mengaburkan masyarakat dari kebenaran. Ya, jadi yang begitu disebut ilmu hikmah. Yang bisa apa? Ketika dipukul orang yang mukul mental katanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni dari mana? Jadi mereka bikin istilah-istilah yang supaya orang awam itu tertipu. Ya, dipukul dari belakang. Orang yang mukul jadi kaku. Ini kan ilmu jin, sihir. Bukan laduni, laduni dari mana? Ya, itu pun kalah sama pesulap merah ya. Kepukul juga sama pesulap merah. Bukan pesulap merah bukan ustadz, ya, bukan ustadz pesulap merah. Ya, kalah juga. Baik, gimana kita yang menghadapi? Ya, kita nggak mengharapkan ketemu musuh. Tapi yang seperti itu gampang. Ya, di ruqyah saja sudah cukup. Bacakan ayat kursi dengan keyakinan. Ya, di Saudi di sana ada seorang qadhi, seorang hakim yang tugasnya menyelesaikan masalah-masalah sihir. Karena sihir itu berbahaya, Pak. Berbahaya. Tugas sihir yang paling berbahaya, Pak, memisahkan suami dan istri. Maka syekh tersebut datang ke Banten, Indonesia. Kebetulan singgah di Banten, sedang lewat ada pertunjukan debus, praktek kekebalan. Maka saya minta izin, gimana saya ikut acara kalian? Ya, coba tunjukkan kekuatan kalian kepada saya. Maka saya tersebut membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ditipu. Mental itu, Pak, yang praktek debus itu. Ada YouTube-nya ada. Ya. Mental dengan bacaan kalimatullah yang konon katanya bisa mukul jarak jauh, bisa ini bisa itu. Mental sama syekh tersebut. Nah, ya jadi tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, ya. Kenapa orang ingin ilmu seperti itu? Supaya digdaya, ya, supaya padahal kedigdayaan itu ya sudah tawakal kepada Allah, kita sudah aman, sudah, Pak, ya, sudah aman. Baik, kita lanjutkan di nama Ar-Rauf, kasih sayang Allah yang kita inginkan saja. Ya, ini perbedaan Rahim dengan Rauf, Raufur Rahim. Misalkan hidayah, iman, amal soleh, kita dimudahkan bersedekah, kita dimudahkan baca Quran. Ini kasih sayang Allah yang kita inginkan saja, yang kita cintai. Ya, ini perbedaan antara kasih sayang Rauf dengan Rahim. Ada juga ulama yang, karena ini perkataan Imam Al-Qurtubi, kalau ulama lain mengatakan kasih sayang Rauf itu kasih sayang khusus dan sifatnya adalah kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan supaya kita tidak khawatir. Seperti tadi, bagaimana orang yang sudah meninggal yang sholat menghadap Baitul Maqdis tidak sempat sholat menghadap ke Ka'bah. Maka Allah katakan Allah tidak sia-siakan sholat mereka, supaya tidak ada kekhawatiran, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, jadi ini kasih sayang Rauf. Kita akan baca ayat-ayatnya. Kemudian
firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Dua asmaul husna ini rauf tersendiri, tidak digandingkan dengan rahim. Nanti yang 8 semuanya bergandengan dengan rahim. Dan di antara manusia, orang-orang yang beriman, ada yang menjual diri mereka untuk mencari keridhaan Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kita itu kalau beribadah, Pak, itu sedang jual beli kepada Allah. Jual beli sama Allah Ta'ala. Siapa yang menjual? Kita jual ibadah kita. Siapa yang membeli? Allah. Kalau kita sedekah, itu bahasa Al-Quran mengatakan, wa man yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang bersedekah itu sedang pinjam meminjam kepada Allah. Kita meminjamkan uang kita kepada Allah, padahal uang kita dari Allah ya. Rezeki kita dari Allah. Maka Allah asyakur. Allah yang ngasih kita rezeki, kita berinfak, pahalanya diklaim oleh kita. Dan Allah ridha. Ya. Padahal siapa yang ngasih kita rezeki, Pak? Allah. Tapi yang menggerakkan kita berinfak, Allah juga yang memberi kita taufik untuk bersedekah dan infak. Maka berbanyak infak nih bulan Rajab, bulan baik. Entah infak ke masjid, infak ke orang miskin, infak ke petugas keamanan, ya, infak ke tukang sampah. Nggak masalah, infak saja, Pak. Kita di perumahan bersyukur, ya, sampah kita diambilin mereka. Kita tidur dijaga sama Pak security. Kenapa kita nggak bersyukur? Terkadang kita merendahkan security. Ya, udah gaji mereka kecil, ya. Seolah-olah kan ente butuh kerja di sini, ya kan? Ente itu sudah bersyukur, kita tolong kasih kerjaan. Ya Pak, kalau kita lihat gaji mereka, ya Allah, coba deh kita bandingkan dengan kehidupan kita, ya. Ya makanya kita harus menghargai saudara-saudara kita juga, ya. Maka kalau mau infak, silakan infak kepada mereka. Ya, ini tidak haram. Oh, ini suap, ini tip ini. Bukan. Tip suap itu kalau Anda mengasih pejabat demi kemulusan, kelancaran proyek-proyek Anda, itu baru riswah. Ya. Kalau cuma ngasih tukang sampah, ngasih Pak security, itu bukan riswah, bukan suap. Itu sedekah kasih ke mereka. Kadang ada yang berpikiran, oh, ini kan sudah digaji, kenapa saya kasih lagi? Ya. Ya kan mereka petugas, bukan petugas swasta, bukan, apalagi PNS, ASN, bukan. Ya, mereka yang kerja menjaga keamanan lingkungan kita dan membersihkan tempat tinggal kita. Ya kita kalau ingin berinfak ke mereka tepat sasaran Anda. Jika Anda berinfak ke mereka, sebagai rasa syukur Anda sudah dijaga, ya, tidur nyenyak. Ya beda dengan yang tidur, ya, yang rumahnya di kampung mungkin tidak ada yang ronda, tidak ada yang menjaga dan sebagainya. Allahu a'lam. Ya, baik. Maka kalau Anda bersedekah, Anda sedang pinjam meminjam kepada Allah, dan pinjam meminjam kepada Allah ini riba yang halal, karena Anda pasti dikasih kembalian pinjaman Anda dengan jumlah yang berlimpah. Ya, kalau pinjam meminjam antar manusia nggak boleh riba kalau dikasih berlebih, kecuali tanpa syarat. Ya, pas mengembalinya dilebihkan sebagai bentuk terima kasih, itu nggak apa-apa. Tapi pinjam 1 juta, oke, saya pinjemin 1 juta, tapi nanti Pak Ustadz balikin 1,5 juta ya. Wah, ini riba. Ini namanya riba. Ya, beda. Saya pinjam 1 juta. Ya Pak Ustadz, saya pinjamin 1 juta. Kemudian saya dikasih waktu sebulan. Bulan depan saya kembaliin 1.300.000. Tanpa ada perjanjian di awal, nggak masalah. Nabi SAW ketika pinjam onta, kemudian beliau menyuruh sahabat untuk mengembalikan onta tersebut. Ontanya sama. Misalkan beliau pinjam onta yang usianya 2 tahun, Pak. Maka beliau menyuruh sahabat, wahai fulan, balikan onta kepada fulan yang saya pinjam, yang usianya 2 tahun. Kebetulan sahabat tidak menemukan onta yang usia 2 tahun, Pak. Tapi beliau di Baitul Mal itu ada onta yang usianya 3 tahun. Beliau katakan, nggak masalah, kasih dia onta yang 3 tahun, yang sudah lebih gede badannya, lebih gemuk. Itu nggak masalah kalau tidak ada persyaratan di depan. Bahkan sebaik-baiknya orang adalah yang
paling baik dalam mengembalikan pinjaman. Ya, nah ini dia, nggak kayak orang sekarang, udah minjem kabur, nomornya hilang lagi. Ya, pinjem minggu depan saya balikin, minggu depan nggak ada kabar. Ya, saya pinjem akhi, ya, pokoknya nggak lama. Pokoknya kalau Andum dengar pokoknya nggak lama, ini bakalan lama, Pak. Ini bakalan lama. Ya, dia bilang pokoknya nggak lama, bakalan lama. Saya pernah dipinjemin uang, beliau mengatakan pokoknya nggak lama, sampai sekarang belum balik uang itu. Ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 5 tahun, ya nggak balik, belum balik. Allah alam mau balik apa enggak, kita sudah ikhlaskan kepada Allah Taala. Kalau balik ya itu masih rezeki saya, kalau nggak balik saya tetap dihitung sedekah terus tuh tiap hari. Karena kalau Anda meminjamkan 1 juta kepada saya, ketika saya butuh pinjaman, Anda bersedekah 1 juta setiap hari, Pak. Sampai tempo yang Anda berikan. Tempo yang Anda berikan ke saya berapa sebulan? Ya udah, sebulan Anda dicatat memberi sedekah 1 juta setiap hari. Apa luar biasa syariat Islam ini, ya. Makanya jangan pelit-pelit ngasih pinjaman. Lihat orangnya, kalau orangnya amanah, pinjemin saja. Terkadang saking parno ya namanya, paranoid. Saking paranoidnya kita, saya kapok minjemin orang, ya. Maka kita pukul rata, semua saudara kita, semua teman kita, ya. Akhirnya kita pintar ngeles, ya. Pasti ada alasannya kalau ada yang minjem. Wah, ini kemarin baru servis mobil, ya kan. Oh, kemarin buat bayar anak sekolah. Yang ini buat, akhirnya Anda kehilangan kebaikan. Ya, kalau memang orang itu amanah, ya silakan Anda pinjemin. Anda dapat kebaikan banyak di situ. Baik, maka ini masalah pinjam meminjam, Pak, ya. Kalau kita meminjamkan harta kita untuk Allah, yaitu kita ngasih orang miskin, kita ngasih orang-orang lemah, maka Nabi SAW mendoakan kecelakaan. Wa inni uharriju, pada Nabi SAW. Ini uharriju, aku mengancam kecelakaan kepada orang yang menyanyiakan dha'ifain, menyanyiakan 2 golongan yang lemah. Siapa mereka? Al-miskinu wan nisa. Jadi kalau kita orang kuat ekonomi, kita ekonominya kuat, kita menyanyiakan orang miskin di sekitar kita dan menyanyiakan wanita di sini ya istri kita, ibu kita, adik perempuan kita. Kalau mereka miskin, lemah, ya, atau ya kalau dalam konteks wanita berarti kita menyanyiakan, mencabarkan mereka, menghardik mereka, ya, tidak mendidik atau tidak ngurusin keperluan mereka. Ini Nabi SAW doakan kecelakaan bagi orang yang menyanyiakan 2 golongan tadi. Ya, baik, kembali ke ayat ini. Ayat ini berbicara tentang orang beriman, Pak. Orang beriman. Ayat sebelumnya berbicara tentang sifat orang munafik. Orang munafik yang kelihatan soleh, dia pergi ke masjid, dia bersedekah. Orang munafik sedekah juga, Pak. Sedekah juga mereka walaupun riya, ya kan? Orang munafik berzikir juga, dia zikir juga dia, tapi tidak berzikir kecuali sedikit, ya. Maka ternyata Allah Ta'ala katakan wa huwa ala bil khisam. Mereka itu adalah orang yang penentang. Orang munafik kelihatannya baik tapi penentang sebenarnya mereka. Kemudian ketika dikatakan bertaubatlah, bertakwalah kepada Allah, wa idza qila ittaqillah akhadathul izzatu bil ismi. Maka mereka bangga terhadap dosa mereka. Ya. Orang munafik itu kalau dinasihatin bertakwalah kepada Allah, dia malah bangga dengan perbuatan dosa. Maka kalau ada ciri-ciri ini, berarti ini orang munafik, Pak. Fik, karena Al-Baqarah ayat 205, 206, 207 berbicara tentang ini. Maka Allah ancam orang munafik itu Allah ancam orang munafik jahanam dengan neraka jahanam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di Al-Baqarah 207-nya, ada orang-orang beriman yang mereka menjual diri mereka kepada Allah Ta'ala untuk menggapai ridhonya. Ya, mereka jual diri kepada Allah dengan cara apa? Berjihad fisabilillah, berinfak, beramal soleh. Ini menjual, kata Hasan Al-Basri tadi, kita kalau beramal soleh jualan kepada Allah Ta'ala. Allah beli, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dagangan orang-orang beriman. Dengan apa? Dengan harga tukar surga. Ya, Allah beli dagangan orang-orang beriman dengan harga tukar surga. Makanya Hasan Al-Basri Allah Ta'ala mengatakan, maka
berniagalah kepada Allah sebelum pasar itu ditutup. Kapan pasar kita ditutup? Saat ajal datang. Tidak ada kesempatan lagi untuk jual beli kepada Allah, Pak. Ya, pasar sudah ditutup, ya sudah. Makanya orang kalau sudah mati ingin bangkit kembali, ingin apa? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah. Bayangkan, orang kalau sudah mati di alam barzah sana, dia ingin bangkit lagi sejenak, Pak. Bangkit sejenak untuk bersedekah. Maka kita sebagai ahli warisnya, kita juga harus bersedekah atas nama orang tua kita, kakek kita. Nggak apa-apa, Pak. Ini pahala yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau bacaan Quran antum sudah dengar kan, ada khilaf. Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai, gitu kan? Ya harusnya sudah dengar kan. Ini perbedaan ulama mazhab. Justru yang mengatakan sampai siapa? Imam Ahmad, ya kan? Namun ini bacaan Quran, bukan dikhususkan untuk acara-acara tahlilan begitu. Ya, Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um melarang niyaha, berkumpul-kumpul di acara orang-orang yang meninggal. Sebenarnya kalau kita kaji kitab Al-Um, Pak, semua akan tersingkap. Seperti zikir berjamaah. Itu Imam Syafi'i mengatakan kalau zikir berjamaah itu untuk melatih jamaah supaya hafal zikir-zikir. Itu tujuannya di kitab Al-Um beliau. Ya. Kalau sudah hafal, ya sudah, zikir masing-masing itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Sekarang nggak cuma zikir berjamaah, tawaf, zikir kenceng-kenceng berjamaah pula. Subhanallah, walhamdulillah, mau tawaf, mau sa'i, ya, katanya ini biar semangat, ya kan? Malah kan nggak akan khusyuk. Orang yang khusyuk itu coba lihat Zakaria, itnada rabbahu nidaan khafiyah. Kalau sebutkan sifat ibadah para nabi, nidaan khafiyah, suara yang lirih itu lebih khusyuk. Ya, lebih khusyuk daripada suara yang berjamaah begitu, cuma mulutnya doang. Hatinya belum tentu klik, belum tentu khusyuk. Belum tentu Allah kasih kekhusyuan juga karena tidak mengikuti perintah Rasul SAW. Ya, yang ada ganggu jamaah lain. Ya, yang ada ganggu jamaah lain. Baik. Jadi berbeda orang munafik dan orang beriman. Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala sebutkan Raufun bil ibad. Allah sayang kepada orang-orang beriman, sehingga diingatkan jangan sampai kalian memiliki sifat-sifat orang munafik tadi. Kalau diingatkan bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzatu bil ismi. Mereka malah bangga terhadap izzah. Itu punya izzah, punya bangga izzah, punya izzah, merasa mulia, padahal dia pendosa, koruptor, bangga dengan hartanya. Apa yang dibanggain? Ya, mudah-mudahan kita punya pemimpin yang benar-benar apa? Tidak hanya koruptor itu dipenjara 2 tahun kemudian keluar bebas, masih menikmati hartanya, benar-benar hartanya disita, dibekukan. Betul itu hukuman buat koruptor. Kita butuh pemimpin yang seperti itu. Ya, maka ini lagi musim panas ini, walaupun cuaca dingin. Ya, naik Cilengsi aja naik 3 derajat ya. 3 derajat karena nggak terlalu. Jakarta naik panas ya, masalah politik. Ya, maka kita butuh pemimpin yang tegas, yang ditakuti oleh para koruptor. Ya. Koruptor ini bikin negara kita hancur, Pak. Hancur secara ilmu syariat, saya katakan hadisnya. Hadis tentang wanita Makhzumiyah. Makhzumiyah ini mencuri. Mencuri bukan koruptor, sekedar mencuri. Namun dia ingin, karena dia dari Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal, disegani juga. Jadi dulu yang pesaing Quraisy pertama adalah Bani Makhzum. Makanya Abu Jahal kenapa nggak mau masuk Islam, Pak? Padahal dia setiap malam ketika Nabi sholat malam, dia ngendap-ngendap. Dia ngendap-ngendap, kemudian dengerin Quran. Oh, bagus ini Quran. Ya. Pas ngendap-ngendap ketemu orang Quraisy yang lain. Ngapain kamu di sini? Dengerin Qurannya Muhammad. Coba saya ingin teliti. Jangan dengerin. Ya, jangan dengerin. Nanti kamu takut masuk Islam. Ternyata besoknya lagi Abu Jahal datang lagi. Ada orang itu lagi. Ini mujizat Quran. Quran itu kalau didengarkan, tahu maknanya, seperti Umar bin Khattab saja masuk Quran kan? Gara-gara adiknya Fatimah membaca surat Tauha, ya kan? Al-Quran itu luar biasa, Pak. Ya, maka kita harus baca Quran dan belajar tafsir Quran, itu luar biasa. Ya, kalau dibaca nggak tahu artinya ya faedahnya kurang. Ya, baik. Maka
Abu Jahal gengsi, dia nggak mau masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam karena dia pesaingnya Quraisy. Ya, Nabi dari Quraisy, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Nah, ada wanita Makhzumiyah yang mencuri. Ya, dia Islam, muslimah, tapi dia minta perlindungan kepada Usama. Usama itu sudah dianggap cucu Nabi karena Usama putranya Zaid bin Harisah itu dulu anak angkat Nabi SAW, bahkan dianggap kayak anak kandung. Kemudian turun syariat bahwa anak angkat itu tidak seperti anak kandung, dia tidak mewarisi, ya, tidak mewarisi. Makanya ketika Zaid menceraikan Zainab, ya, maka Zainab boleh dinikahi oleh Nabi. Zainab langsung dinikahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika falamma qada Zaidun watar, ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, maka Allah nikahkan Zainab untuk Rasulullah SAW. Maka Zainab itu paling bangga, kalian wahai istri madu-maduku, ya, kalian semua dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, wali-wali kalian. Adapun aku yang menikahkan Allah Ta'ala dari langit ketujuh. Ini bangga. Jadi di antara istri-istri bersaing juga, Pak. Yang punya istri 2, 3 pasti tahu. Ya, maka mereka bersaing juga. Maka kemudian Zaid, ya, punya anak Usama. Usama ini sudah dianggap cucu kesayangan Nabi, Pak. Sama kayak Hasan, Husain. Nabi sayang sekali kepada Usama. Bahkan Usama ini pemimpin terakhir yang ditunjuk Nabi untuk memerangi Heraklius, memerangi Nasrani di pertempuran yang akan dipimpin oleh Usama tadi. Namun Nabi SAW wafat saat itu. Beliau wafat, kemudian perang tetap berlanjut, Abu Bakar menjadi khalifah, tetap Usama yang berangkat. Para sahabat banyak yang nggak setuju. Masih banyak pendekar-pendekar lain seperti Ali bin Abi Thalib, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa harus Usama? Anak 16 tahun. Ya, padahal kalau Nabi sudah menyuruh, kalau Abu Bakar sami'na wa ta'na. Kalau Rasul yang sudah nunjuk, ya sudah, kita sami'na wa ta'na saja. Berangkat saja. Akhirnya pasukan tetap dipimpin Usama. Maka Usama meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini wanita pencuri ini minta rekomendasi, minta syafaat, ya, minta keringanan, jangan dipotong tangannya. Nabi marah, Nabi SAW marah. Beliau mengatakan yang menyebabkan kehancuran umat-umat terdahulu bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Wah, Indonesia bagaimana, Pak? Wah, bahaya. Makanya koruptor-koruptor itu, pejabat-pejabat korup itu yang bikin Indonesia hancur. Indonesia ini nggak hancur gara-gara, mudah-mudahan gara-gara masih banyak orang soleh yang beribadah dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jakarta ini nggak tenggelam, banyak dosa di Jakarta, masih ada orang yang beristighfar. Tapi kalau sudah kasratul khabis, kalau dosa sudah merajalela, bahaya juga, berbahaya juga. Ya, baik. Jadi apa namanya? Di sini di ayat ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala Rauf. Ya, tidak seperti orang munafik. Munafik itu kelihatannya baik, tapi aladul khisam, penentang. Koruptor-koruptor itu bangga dengan korupsi mereka. Ya, maka semoga Raufnya Allah itu khawatir, Pak, menghilangkan kekhawatiran di kita. Nanti kalau yang jadi presiden yang adil, insya Allah perbuatan Allah Ar-Rauf nampak pada kita masyarakat Indonesia. Ya, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Kita kan khawatir kalau nomor ini yang jadi begini, nomor ini yang jadi begini. Kita pinginnya nomor ini yang jadi. Karena sekarang kan banyak masyarakat yang sudah cerdas politik. Jangankan elit politik yang pengamat, kita aja yang orang awam bisa ngamatin kok, ya kan? Kita bisa melihat gitu. Ya, baik. Cuman kita tidak bahas politik praktis. Masjid jangan digunakan untuk alat politik. Ada khutbah Jumat kemarin, Mbak, Jumat kemarin teman kita ngasih tahu. Jadi dia khutbah dari jam 12, sekarang azan kan jam 12 2 menit ya, sampai hampir jam 1. Itu bicara politik, suruh milih paslon sekian nomor sekian. Ya, itu politik aja yang dibahas. Sementara dia istirahat jam kantor itu jam 12 sampai jam 1. Ini sudah mau jam 1 belum selesai khutbah, belum makan siang lagi. Kesel sekali dia. Khutbah Jumatnya bahas politik, sementara
Dia jam kantornya, jam istirahatnya sudah habis ya. Baik, kita lanjut. Yang 8 ayat ini gabungan antara Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Kesimpulannya Ar-Rauf kasih sayang, yang di sana Allah SWT menyebutkan kekhawatiran. Di antaranya disebutkan apa, Pak? Allah menundukkan binatang-binatang, onta, kuda, ya. Onta, kuda ini lebih kuat dari manusia, Pak. Mesin-mesin kita aja pH-nya dikasih pH powerhouse. Satu dayanya adalah satu daya kuda. Memang karena kuda lebih kuat. Allah tundukkan mereka karena sifat raufnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surat An-Naml. Surat An-Naml ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Ya. Berbicara tentang Allah menundukkan mereka untuk kita tunggangi. Yang kita kalau membawa barang-barang kita itu setengah mati kita akan sampai ke tempat tujuan. Coba kita kalau dagang, orang-orang dulu dagang dari Yaman ke Syam ribuan 2000 kilometer di bawah dipikul ya, setengah mati lewat padang pasir. Maka Allah SWT tundukkan onta, tundukkan kuda untuk membawa barang-barang tersebut. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran lagi, Pak. Allah tundukkan binatang-binatang itu sifat raufnya Allah. Allah sebutkan tutup ayat tersebut dengan nama Ar-Rauf. Kalau zaman sekarang ya mobil, ya pesawat, ya kereta. Siapa yang menundukkan? Apakah manusia menundukkan itu? Bukan. Siapa yang menciptakan bahan bakar minyak bumi, Pak? Kita punya motor, kita beli motor, minyak bumi nggak ada, motor kita nggak jalan. Tetap saja Allah Rauf. Allah ingin hajat-hajat kita mudah terpenuhi dengan apa yang Allah tundukkan untuk kita. Laut Allah tundukkan untuk kita, ya, dengan hukum alam yang Allah SWT tetapkan, sehingga nelayan bisa cari ikan, sehingga pagi ini nanti kita ada sarapan ikan misalkan, walaupun ikan asin ya. Ya, baik, barakallahu fiik. Ini dia sifat-sifat Allah Ar-Rauf. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak, kita udah lampau suruk insyaallah. Ya, suruk sudah lampau 10 menit. So, waktunya sholat duha di awal ya, Isyraq. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala dengan sifat raufnya mengaruniakan kita pemimpin yang adil dan amanah untuk Indonesia di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.